Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laura Natasha Delila dari Prodi Manajemen tingkat 1 kelas D. Hari ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi perusahaan dan hambatan komunikasi. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah komunikasi yang dilakukan dalam perusahaan. Jenis komunikasi bisnis ada banyak. Setiap bisnis perlu mentransfer informasi dari satu orang ke orang lain, dari satu departemen ke departemen lain, dari atasan ke bawahan, dan sebaliknya, maupun dari dalam internal perusahaan ke pihak eksternal. Inilah yang disebut sebagai komunikasi bisnis. Dari ulasan singkat di atas, kalian bisa simpulkan bahwa secara garis besar ada 4 jenis komunikasi bisnis. Kalau begitu, apa saja ya keempatnya? Simak penjelasannya berikut ini. Komunikasi bisnis internal ke atas. Jenis komunikasi internal dalam bisnis yang satu ini mengacu pada aliran informasi dari bawah ke atas. Jadi, informasi disampaikan dari seseorang kepada orang lain yang jabatannya berada di atasnya. Sebagai contoh, karyawan dari divisi SDM sedang mempersiapkan laporan yang akan disampaikan kepada manajer SDM. Misalnya, laporan atrisi. Di dalam laporan tersebut terdapat informasi mengenai perputaran atau turnover, karyawan tahunan atau bulanan beserta alasan atau faktor penyebabnya. Dengan begitu, manajer SDM bisa memahami apa penyebab atrisi dan melakukan tindakan perbaikan untuk mengurangi turnover karyawan. Secara garis besar, karakteristik jenis komunikasi bisnis internal ke atas adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan dari bawah ke atas, sehingga aliran informasi terjadi dari level bawah ke level atas. Yang kedua, bersifat partisipatif. Yang ketiga, bertujuan utama untuk menyediakan feedback, saran, permintaan, atau penyampaian masalah di divisi kepada atasan. Yang kedua, ada komunikasi bisnis internal ke bawah. Sedangkan jenis yang satu ini adalah kebalikan dari komunikasi bisnis internal ke atas, di mana informasi mengalir dari atas ke bawah. Penyampaian informasinya bisa secara tertulis, tatap muka, telepon, meeting, dan sebagainya. Karena aliran informasi dari atas, biasanya komunikasi bisnis internal ke bawah dilakukan oleh individu dengan jabatan lebih tinggi untuk mengomunikasikan tujuan, prosedur, dan kebijakan keputusan, instruksi, panduan, dan sebagainya kepada bawahan. Contohnya, instruksi dari manajemen level atas kepada masing-masing kepala divisi mengenai aturan dan regulasi perusahaan yang baru. Media penyampaiannya bisa lewat broadcast, pesan, email, atau memo tertulis. Karakteristik komunikasi bisnis internal ini meliputi yang pertama, pendekatan dari atas ke bawah, sehingga aliran informasi terjadi dari level atas ke level bawah. Yang kedua, bersifat mengarahkan. Yang ketiga, bertujuan utama untuk mengomunikasikan tujuan organisasi, instruksi, rencana, dan prosedur, dan informasi lainnya kepada bawahan. Jenis komunikasi yang selanjutnya adalah komunikasi bisnis lateral atau horizontal. Jenis yang satu ini mengacu pada komunikasi di antara para karyawan dengan jabatan yang setara baik di dalam divisi masing-masing maupun antar divisi. Penyampaian informasi bisa dilakukan secara tertulis maupun lisan. Sebagai contoh, manajer pemasaran berkoordinasi dengan manajer produk mengenai tren pasar, kebutuhan dan ekspektasi konsumen, skenario permintaan produk, maupun informasi lain yang relevan untuk proses desain produk yang sesuai. Contohnya adalah manajer SDM yang berkoordinasi dengan para manajer dari divisi lain untuk kebutuhan rekrutmen, training karyawan, penilaian kinerja, dan sebagainya. Jenis yang terakhir atau yang keempat ada komunikasi bisnis eksternal. Dilakukan untuk menyampaikan informasi kepada pihak-pihak eksternal yang ada di luar perusahaan. Contohnya, supplier, pelanggan, pemegang saham, partner bisnis, aparat pemerintah, dan sebagainya. Contohnya, manajer purchasing, berkomunikasi dengan vendor untuk bernegosiasi soal harga bahan baku.
atau saat staf divisi penjualan berkomunikasi pelanggan dalam kegiatan penjualan barang atau jasa. Jenis komunikasi bisnis yang satu ini dilakukan untuk mendorong peningkatan volume penjualan, aktivitas bisnis yang efektif, peningkatan profit perusahaan, dan sebagainya. Dan pada akhirnya, citra dan performa perusahaan meningkat. Yang kedua yang akan saya jelaskan adalah hambatan komunikasi. Dalam berkomunikasi, terdapat hambatan yang dapat mengganggu penyampaian pesan dalam organisasi. Hambatan-hambatan tersebut dibagi menjadi 3, yaitu hambatan teknis, hambatan semantik, dan hambatan perilaku. Yang pertama, hambatan teknis, disebabkan oleh yang pertama, kurangnya sarana dan peranan yang diperlukan dalam proses komunikasi. Yang kedua, penguasaan teknik dan metode berkomunikasi tidak sesuai. Yang ketiga, kondisi fisik yang tidak memungkinkan terjadinya proses komunikasi. Yang kedua, ada hambatan semantik. Hambatan semantik adalah hambatan yang disebabkan kesalahan dalam menafsirkan, kesalahan dalam memberikan pengertian terhadap bahasa, kata-kata, kalimat, kode-kode yang dipergunakan dalam proses komunikasi. Yang ketiga, hambatan perilaku. Hambatan perilaku atau disebut juga hambatan kemanusiaan. Hambatan ini disebabkan berbagai bentuk sikap atau perilaku baik dari komunikator maupun komunikan. Sekian dari saya. Semoga kalian dapat memahami penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 如果有一天我走了，你会像马达那样找我吗？会啊。会一直找吗？